Halo Mas Dika, Halo Mas, bisa dengar suaranya? terdengar ya suara saya clear ya? Ya, suara saya gimana Mas? Agak kecil sih, tapi oke lah. Agak kecil. Coba saya Oke. gedein sedikit volumenya dulu ya. Sebentar saya invite Mbak Alia dulu ya dari Elsam ya. Siap Mas. Oke. Oh, nggak ini ya, nggak keluar. Bentar ya Mas. Ya, sebentar ya Mas Dika ya untuk Mbak ini nanti akan oke 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 oke, bergabung Mbak. Mbak Alia nih Elsam sudah ada. Oh, bukan. Oke, terima. Sip. Gimana kabar Mas Dika? Baik Mas, ini di kantor nih kayaknya ya. Oke, ini udah bergabung bersama kita nih Mbak Alia. Halo Mbak Alia. Halo Mas, apakah suaraku terdengar dengan baik? Oke, cukup terdengar dengan baik Mbak Alia. Suara saya juga gimana Mbak? Kedengaran Mas, terima kasih banyak. Oke, oke, oke. Untuk mempersingkat waktu kita eh, mulai aja kali ya. Kita mulai diskusinya kali ya. Sudah tepat jam 3 tepat. Oke. Saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Selamat datang kembali ke inisiatif sebuah wadah untuk berdiskusi online yang diselenggarakan oleh TII. Nah, The Indonesian Institute. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai pengaturan kebijakan kampanye digital untuk pemilu serentak 2024. Nah, untuk membahas hal tersebut, kita sudah di sini sudah hadir dua orang yang akan menemani saya berdiskusi selama kurang lebih ya 1 jam ke depan. Yang pertama adalah, oh ya, saya juga lupa memperkenalkan diri, maaf. Saya Ahmad Hidayah, peneliti bidang politik dari The Indonesian Institute. Nah, hari ini sudah ada dua orang yang menemani saya. Yang pertama adalah Mas Dika Mahardika, peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi atau Perludem. Selamat sore Mas Dika, gimana kabarnya? Sehat? Sore Mas, sehat. Oke, Mas Dika ini kita pernah sama-sama ya Mas ya untuk bikin penelitian yang TII dan Perludem itu waktu itu Civic Tech dan Open Data ya. Sayang tapi Pak Firyannya harus tidak lolos Mas, sepertinya itu. Tapi semoga aja ya apa yang telah dilakukan Mas Firyan itu soal website Open Data bisa bisa diteruskan ya untuk karena itu hal yang baik ya bisa diteruskan oleh KPU selanjutnya. Oke, eh, pembicara kedua atau teman diskusi saya yang kedua ada Mbak Alia, peneliti Lembaga Studi dan Advokasi atau LSAM. Apa kabar Mbak Alia? Baik Mas Ahmad, halo Mas Dika, ketemu lagi di sini dan teman-teman yang sudah bergabung, terima kasih banyak. Oke, eh kita mulai aja diskusinya ya. Untuk membuka diskusi, saya ingin memaparkan penelitian dari The Indonesian Institute Indonesia Report tahun 2021, di mana kita melihat dengan judul Komunikasi Politik Calon Presiden Potensial melalui Platform Media Sosial di tahun 2021. Nah, hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa dari 7 capres yang kami lihat, capres potensial, itu semuanya telah menggunakan sosial media, baik itu Facebook, Instagram, Twitter, ataupun YouTube. Nah, melihat hal ini nih, di mana para politisi atau dalam konteks ini adalah capres potensial itu sudah menggunakan akun sosmed, udah memiliki akun sosmed dan menggunakan sosmednya untuk berkomunikasi politik gitu ya. Eh, Bagaimana nih
tanggapan dari Mas Dika ataupun Mbak Alia terkait hal tersebut. Apakah memang politisi saat ini lebih memilih untuk menggunakan sosial media untuk berkomunikasi ataupun untuk ya berkomunikasi politik dengan publik gitu dibandingkan dengan menggunakan media massa yang lain seperti cetak, televisi gitu ataupun menggunakan billboard. Apakah sudah bergeser ke arah situ? Mungkin Mas Dika bisa mulai berpendapat terkait hal tersebut, Iya, tanggapannya terkait hal tersebut. kalau kita lihat kan memang ada perubahan ekosistem media ya, maksudnya dari yang satu arah tadinya menggunakan surat kabar atau TV atau radio yang ya satu arah dari produsen berita kepada konsumen. Kemudian muncul sosial media yang menjadikan pola komunikasi itu dua arah. Jadinya kita bisa berinteraksi dengan calon, dengan kandidat itu di sosial media, dan itu kecenderungannya udah mulai dilakukan oleh politisi ataupun kandidat di pilkada kemarin juga sebelum masuk ke tahapan pemilu, pengenalan diri, pengenalan platform partai politik itu juga sudah dilakukan jauh sebelum tahapan pemilu itu berjalan. Memang ini jadi salah satu kanal bagi calon ataupun politisi lah secara umum untuk kemudian mengenalkan dirinya dan partai politiknya kepada pemilih, sehingga nanti ketika jalannya tahapan pemilu dia bisa lebih banyak dikenal sama pemilihnya. Jadi kalau kita lihat di pilkada kemarin juga sebelum tahapan itu memang kampanye belum berjalan, itu iklan kampanye di Facebook itu udah mulai jor-joran. Jadi lumrah kalau kita melihat fenomena sebelum 2024 banyak calon figur-figur politik yang mengkampanyekan dirinya tentu juga untuk dikenal sama pemilih. Oke, Mas Dika. Saya mengambil mungkin dari komentar Mas Dika itu bahwa memang sudah terjadi pergeseran ini dari media-media sebelumnya gitu ya, media massa, media cetak atau media televisi yang kini sekarang udah menjadi sosmed. Dan ketika misalnya politisi ini menggunakan sosmed sebagai alat untuk berkomunikasi dengan publik, dan bahkan Mas Dika bilang tadi sebelumnya ada kampanye, sebelum mulai masa kampanye pun gitu ya sudah mulai banyak gitu yang iklan-iklan politik di Facebook itu sekarang sudah menjadi hal yang cukup lumrah. Nah, saya juga ingin mengatakan bahwa kita perlu membatasi pembahasan bahwa kampanye memang sudah ditentukan jadwalnya. Nah, jika kita mengacu pada kampanye itu mungkin di tahun 2024 kalau tidak ada perubahan itu di 14 sampai dari 14 Oktober kalau nggak salah sampai 10 Februari. Nanti bisa dikoreksi kalau jika sampai 10 Februari karena 14 Februari sudah pencoblosan ya, 10 Februari 2024. Nah, ini nanti bisa dikoreksi kalau saya salah soal tanggal, tapi yang jelas ada waktu tertentu jika kita ingin mengatakan terkait kampanye. Seperti yang tadi Mas Dika bilang bahwa sebelum periode kampanye juga itu sudah mulai banyak gitu iklan-iklan politik yang bertebaran di Facebook. Nah, terkait hal ini nih, Mbak Alia memandangnya seperti apa ketika politisi ini sudah mulai menggunakan sosial media untuk berkomunikasi dengan publik? Sebenarnya amatan dari kami di Alfa memang ada peningkatan tren ya Mas untuk penggunaan media sosial untuk tujuan kampanye politik, bahkan di luar jadwal yang ditentukan oleh KPU misalnya, karena memang ada keterbatasan dalam pengawasan itu sendiri dan koordinasi dengan platform media sosial. Nah, khususnya ketika kita kemarin amatan Elsam ketika di penyelenggaraan Pilkada 2020, karena memang kondisinya saat itu pandemi, masih pandemi sih sekarang juga. Dan memang anjuran dari KPU adalah membatasi kegiatan-kegiatan yang sifatnya offline dan kemudian menganjurkan bahkan untuk melakukan bentuk-bentuk kampanye dalam bentuk online, sehingga memang kita ngelihat ada beberapa peningkatan di beberapa daerah yang kampanyenya paslonnya menggunakan banyak media sosial gitu. Nah,
Kalau kita ngelihat juga ini mungkin perkembangannya karena memang COVID-19 ini juga menyebabkan atau memaksa transformasi digital yang cukup signifikan ya di Indonesia, Mas. Jadi banyak yang sekarang dibuktikan dengan misalnya penetrasi internet yang meningkat. Sekarang di Indonesia pengguna internetnya sudah 200,4 juta orang menurut laporan terbaru di We Are Social tahun 2020 ini, dan terus akan bertambah. Dan kemudian gimana kalau kita bahas mengenai spesifik iklan, tadi sudah disebutkan oleh Mas Ahmad, bagaimana kemudian media sosial ini proporsinya itu sungguh besar dalam valuasi periklanan digital di Indonesia khususnya. 42% dari valuasi periklanan digital di Indonesia itu kontribusinya dari media sosial. Jadi ini sebenarnya merupakan modalitas yang tinggi banget yang dapat digunakan oleh paslon-paslon untuk bersiap misalnya untuk kampanye di 2024 ini. Namun sayangnya memang saat ini periklanan kampanye di media sosial ini masih sangat under-regulated. Sudah diatur beberapa halnya, tapi memang masih ada banyak sekali catatan yang mesti dibenahi untuk bersiap kemudian untuk kampanye 2024. Gitu mungkin dulu Mas untuk awalan. Oke, ini menarik nih soal iklan kampanye di media sosial yang menurut Mbak Alia ini masih regulasinya belum cukup ya untuk mengawasi atau mengatur hal tersebut. Tapi saya keep dulu soal iklan karena nanti itu ada di pembahasan saya selanjutnya. Jadi secara Mas Dika sama Mbak Alia ini mengatakan bahwa memang sudah menjadi hal yang lumrah ketika menggunakan sosial media oleh para politisi untuk berkomunikasi dengan publik ya. Memang juga secara tidak langsung ya, memang salah satu fungsi sosial media itu untuk mempermudah para politisi untuk bisa secara direct langsung, apalagi berkomunikasi ya, apalagi ketika tadi Mbak Alia bilang saat pandemi COVID-19 ini sungguh membantu ya media sosial. Tapi di balik kemudahan dari media sosial itu, saya mengibaratkan media sosial ini sebagai pedang bermata dua. Ada hal-hal buruk ataupun permasalahan yang bisa timbul dari media sosial. Saya coba kasih satu contoh kasus ketika Pilkada 2020 di mana calon wakil wali kota Tangerang Selatan, Rahayu Saraswati ya, itu mendapatkan black campaign di kalau saya tidak salah itu di Facebook ya, dengan ada foto lamanya beliau itu yang sedang hamil, lalu ada perutnya gitu, kelihatan perutnya saat hamil, lalu ada saya hanya mengutip ya, ini ada captionnya gitu tertuliskan coblos aja udelnya gitu ya kan. Terus ada tambahannya lagi, udel aja udah diumbar, yang kayak gini mau jadi pemimpin, mau jadi panutan. Nah, artinya black campaign jadi lebih marak, jadi lebih muncul gitu di media sosial mungkin jika dibandingkan dengan pemilu-pemilu yang belum ada tanpa menggunakan media sosial. Nah, ketika hal ini terjadi, ini problem akar masalahnya tuh di mana? Apakah media sosialnya yang salah, atau penggunanya yang salah, atau gimana? Atau regulasinya yang salah? Dan ketika hal ini terjadi, mungkin apa sih yang bisa kita lakukan atau solusi yang paling tepat untuk mengatasi hal ini? Oke, terkait hal itu, bagaimana tanggapannya? Saya mulai dari Mas Dika dulu deh. Ya, makasih Mas Helmi. Pertanyaan yang panjang nih kayaknya jawabannya. Jadi kalau dari Perludem sendiri, kalau kita mau menggunakan pendekatan pengaturan kerangka hukum ya tuh untuk kampanye di dunia digital, saya kira saya setuju sama Mas Ahmad bahwa kita mesti betul-betul menelaah ancaman apa saja yang mungkin atau sudah muncul dari penggunaan media sosial, terutama untuk kampanye politik ya. Karena dari penelaahan dan pemilahan ini kita kemudian nanti bisa lebih tepat menggunakan pendekatan pengaturan seperti apa gitu untuk menanggulangi ancaman-ancaman tersebut. Problem di media sosial ini kan spektrumnya banyak ya. Tadi sudah disebutkan soal black campaign, ada
ujaran kebencian, ada misinformasi, disinformasi, buzzer atau cyber troops gitu yang kemudian menciptakan coordinated and authentic behavior, terus kemudian juga iklan targeted political ads yang pada satu titik bisa memanipulasi pilihan pemilih, dan menurut saya satu pendekatan pengaturan saja itu tidak akan bisa menjadi panacea gitu, obat mujarab yang bisa secara sekaligus mengatasi problem tersebut. Jadi kita perlu pilah dulu dari ancaman yang banyak itu mana yang bisa ditanggulangi dengan pendekatan pengaturan kerangka hukum, karena nggak semuanya juga bisa bisa pas gitu ditanggulangi dengan pengaturan kerangka hukum, dan setelah kita bisa defining the problems-nya, pengaturan seperti apa yang pas untuk ancaman tersebut, saya kira kita bisa lebih fokus gitu. Nah, di Pilkada 2020 lalu sama Mbak Alia juga kami bikin forum bersama antara CSO, media yang diwakili Aji, kemudian ada platform media sosial, di situ akademisi, untuk mengidentifikasi ancaman apa saja yang mungkin terjadi di Pilkada 2020 lalu, ataupun kita lihat trennya gitu. Kami melist ada 9 dari mulai misinformasi, CID tadi, hate speech, kemudian buzzer, iklan politik, dan lain-lain. Karena ini satu forum yang isinya banyak kepala, jadi setiap organisasi pasti punya fokusnya masing-masing. Tapi untuk Perludem sendiri, dari banyak daftar itu kita coba, terutama untuk 2024 ya, dari pengalaman kita lihat pengalaman 2020 pilkada, terus kemudian kita mau merefleksikan nanti ke 2024, kita fokus sebetulnya ke disinformasi atau misinformasi dan iklan politik. Kenapa kita fokus ke situ? Terutama disinformasi ya, disinformasi itu kita lebih fokusnya ke disinformasi yang bisa menyebabkan seseorang kehilangan hak pilih. Kan ada prosedur pemilu gitu ya, prosedur pemilu kayak tanggal pemilu, bagaimana kita syaratnya apa saja, itu banyak disinformasi seputar topik itu yang kemudian bisa berpengaruh pada kehilangan hak pilih seseorang. Makanya, dan itu kan hak konstitusional ya, makanya kita fokus ke situ. Terus yang kedua, kita juga melihat soal iklan politik, karena kita ada regulation gap, terus kemudian ada ancamannya juga di situ, maksudnya untuk pemilih bisa termanipulasi informasinya, terus juga untuk partai politik juga tentu kalau misalkan kita bertumpu, nanti partai politik itu bertumpu pada kampanye di iklan, tentu, dan itu bayar, tentu partai politik yang punya dana besar akan punya lebih banyak peluang untuk kemudian memanipulasi pemilih. Jadi itu dulu deh kayaknya, mungkin yang pertama kita defining the problem dulu gitu, terus kemudian yang kedua, selain itu kita lihat regulation gap-nya, karena selama ini di Indonesia kalau kita telaah undang-undang pemilu dan turunannya berupa PKPU, itu pendekatan pengaturannya lebih ke daftar, kemudian ada ketika kamu kampanye harus mendaftarkan akun, terus kemudian ada estimasi waktu yang diperbolehkan dan di luar itu tidak diperbolehkan. Tapi pendekatan ini kan bisa kita lihat tidak bisa menanggulangi problem-problem yang tadi kita bicarakan gitu. Semakin kita mengatur untuk mendaftar atau dibatasi, semakin pendekatan pengaturan itu pembatasan, tentu akan muncul praktik-praktik ilegal untuk mengelabui atau mengelabui dari regulasi yang ada. Jadi itu dulu mungkin Mas Ahmad. Oke, Mas Dika ya. Tadi cukup menarik tuh. Ada kata yang cukup menarik perhatian saya, itu adalah problemnya, salah satunya adalah buzzer gitu. Nah, ini menarik nih. Tapi sebelum kita ngomongin buzzer nih, kita ngomongin dulu nih ke Mbak Alia, pandangannya soal yang tadi itu, soal
apa permasalahan seperti hate speech misalnya tadi yang juga sudah diutarakan oleh Mas Dika ya, soal hoax, black campaign dan sebagai macamnya, di mana itu muncul permasalahan itu muncul mungkin bisa dikatakan lebih parah ketika di era sosial media seperti ini. Silakan Mbak Alia tanggapannya. Terima kasih Mas. Tadi contohnya ada khusus mengenai menyoroti dimensi gender yang sebenarnya sangat relevan banget contohnya. Di Indonesia itu masih banyak faktor banget menurutku yang melanggengkan bagaimana kandidat atau paslon perempuan itu stereotipnya apa yang harus yang dibayangkan oleh masyarakat itu harus seperti apa kandidat perempuan, dan salah satunya tadi mungkin adalah bagaimana contohnya apa namanya norma-norma ketika mungkin foto lamanya ibu itu tidak sesuai dengan beberapa ekspektasi dari masyarakat secara umum yang sebenarnya ini tuh fenomenanya nggak cuma di Indonesia juga gitu. Kalau kita melihat salah satu kajian dari International Foundation for Electoral System yang meneliti mengenai disinformasi dan pemilihan umum di berbagai negara, ditemukan bahwa sebenarnya disinformasi terkait perempuan, khususnya mengenai norma-norma keasusilaan itu atau norma kesopanan itu menyebar lebih luas dan lebih cepat dibandingkan dengan kandidat laki-laki. Jadi kita bisa lihat bahwa ada lapisan dimensi gender yang lebih beda dialami oleh kandidat paslon perempuan gitu. Dan mungkin salah satunya karena tadi aspek regulasi sudah banyak dibahas oleh Mas Dika, aku mungkin pengen ngebahas sedikit dari aspek platformnya, bagaimana tanggung jawab perusahaan media sosial dalam hal ini ketika mereka mengutamakan penyebaran konten berbasis engagement atau virality gitu. Jadi untuk nyebarin terus-menerus agar tetap viral kontennya dan banyak engagement, orang lebih banyak di platform. Jadi yang mana yang konten yang paling banyak engagementnya itu yang terus dipush oleh algoritma platform untuk kemudian menambah engagement tanpa kemudian mengetahui bahwa ternyata kontennya itu harmful atau mengandung harmful stereotypes yang salah satunya adalah gender gitu yang tadi dijelasin oleh Mas Ahmad. Jadi menurutku selain regulasi di sini ada juga dari peran perusahaan teknologi yang di sini mengambil andil yang cukup besar gitu dalam mengeskalasi penyebaran konten-konten ini. Tadi yang untuk konten yang disebutkan oleh Mas Ahmad, sebenarnya aku kurang paham apakah itu disebarkan melalui konten organik, di post aja gitu sama orang, habis itu di-share-share, atau disebarkan melalui iklan. Karena kalau misalnya disebarkannya melalui iklan, berarti memang di sini harus ada peran pengaturan yang lebih kuat gitu dari pemerintah, karena ini sifatnya boostment-nya itu atau penyebarannya itu tidak secara organik ya, tidak oleh masyarakat yang secara conscious misalnya menyebarkan ini kontennya mengenai paslon A, B, C dan segala macamnya, tapi disebarkan secara sistem oleh perusahaan. Jadi di sini ada elemen yang mana pemerintah sebenarnya harusnya hadir mengatur mengenai bagaimana konten-konten di media sosial ini disebarkan oleh orang yang misalnya paslon ataupun orang-orang yang of interest aja gitu yang ingin menyebarkan konten-kontennya ini. Mungkin itu Mas kalau untuk mengenai tanggapan khusus mengenai contoh yang diberikan oleh Mas Ahmad tadi. Oke, soal tadi ya yang konten calon wakil wali kota itu, seingat saya waktu itu adalah bukan iklan. Jadi ada salah satu akun yang saya juga lupa apakah itu akun anonim ataupun tidak, dia memposting hal tersebut dan itu cukup viral gitu ya, di posting di berbagai macam akun-akun sosial media yang orang-orang gitu, jadi udah berantai gitu ya. Seingat saya sih bukan iklan. Nah, menarik ini kalau kita kaitkan soal itu tadi yang Mbak Alia singgung soal apakah ini orang atau bukan gitu ya, apakah ini iklan atau bukan gitu ya, dikaitkan tadi sama Mas Dika yang soal ngomongin buzzer gitu ya. Sering banget gitu fenomenanya, bahkan bukan hanya di konteks politik, di konteks lain pun ini juga menjadi salah satu permasalahan ketika ada akun ngeluarin suatu buzzer yang anonim, akun anonim tidak diketahui melempar sebuah isu terus menjadi viral, hilang begitu saja. Lalu suka juga ada netizen gitu yang nyerang artisnya gitu, sampai artisnya juga stres gitu dengan perkataan-perkataan gitu. Itu juga menjadi salah satu fenomena yang
cukup menarik ya, mungkin tidak hanya di Indonesia kalau soal itu. Nah, gimana nih soal buzzer seperti Mas Dika tadi singgung? Apa yang perlu kita lakukan? Tadi juga Mbak Alia juga singgung soal ini harus platformnya ini harus mengambil suatu tindakan lah gitu ya. Harus melakukan sesuatu ini. Apakah sekarang mungkin pengaturan ya perlu bekerja sama dengan akun-akun media sosial ini? Misalnya contoh ya, eh, setiap akun nggak boleh nggak tidak jelas, dia harus jelas menampilkan identitas yang jelas sehingga ketika dia melakukan hate speech misalnya ataupun hoax, menyebar berita hoax itu dengan mudah untuk di apa ya ditanggulangi lah gitu ya. Nah, gimana nih menurut pandangan Mas Dika? Apakah perlu data-data pribadi itu ada gitu di medsos atau ya karena kita misalnya kebebasan untuk berpendapat di sosial media ya nggak boleh dong dibatas-batasi seperti itu. Pandangan Mas Dika seperti apa? Iya, soal buzzer sendiri, kalau dari kami di Perludem melihatnya ya ini soal transparansi aja. Maksudnya ketika dia digunakan untuk suatu kanal kampanye gitu ya, memperkenalkan calon atau platform dari partai, ya harusnya dia bisa dibuka gitu oleh kandidat yang menggunakan jasa itu, dan itu juga kemudian menjadi satu tim kampanye dan dilaporkan nanti pembiayaan dana kampanyenya kepada KPU. Itu yang menurut saya penting ya, harus ada komitmen itu di kandidat sendiri. Kemudian yang kedua, kita juga perlu lihat bagaimana media sosial, platform media sosial itu menanggulangi hal ini. Karena kan sebetulnya penggunaan cyber troopers atau buzzer ini kan sebetulnya mempromosikan suatu topik dengan tidak otentik gitu, karena kan ada bot, ada banyak akun anonim gitu yang kemudian juga ikut mempromosikan suatu isu atau suatu topik. Jadi perlu transparansi juga dari sosial media bagaimana kebijakan mereka terhadap hal itu. Terus kemudian ketika ditemukan hal-hal yang melanggar community standards ya, ataupun regulasi di negara tempat konten itu didistribusikan, dalam hal yang misalkan di Indonesia, itu juga harus transparan bagaimana mekanisme content moderation. Content moderation kan bicara soal bagaimana dia si konten ini dipromosikan, terus kemudian bagaimana konten ini di take down atau di flagging. Itu yang selama ini jadi satu puzzle yang belum lengkap gitu. Bagaimana transparansi dari sosial media, dari platform sosial media sendiri. Jadi dan kalau misalkan kita lihat juga perkembangan pendekatan pengaturan di global itu conversation-nya ya itu tidak lagi pendekatan yang melarang atau membatasi, tapi lebih pada menuntut transparansi dan akuntabilitas dari platform media sosial. Transparansi dan akuntabilitas itu banyak sekali, dari mulai tadi itu mekanisme content moderation, terus kemudian transparansi iklan misalkan, itu yang jadi satu tuntutan di perbincangan global ya. Kalau misalkan kita bicara soal pengaturan. Jadi pada intinya sih kalau dari Perludem sendiri, pendekatan pengaturan itu bukan lagi dengan menggunakan pembatasan. Kemudian pembatasan kan tadi kan ada waktu, misalkan dibatasi 14 hari sebelum dimulai masa tenang, atau pembatasan yang diawasi oleh Bawaslu atau KPU untuk kampanye di media sosial, itu ada sekian akun yang harus didaftarkan. Itu kan sebetulnya pendekatan pembatasan yang pada praktiknya kita bisa lihat banyak melahirkan praktik ilegal. Jadi sudah saatnya menurut saya dan teman-teman di Perludem pendekatan pengaturan itu diubah dari itu menjadi kita mulai ajak sosial media, platform sosial media, maksudnya kita mulai atur juga sosial media, karena itu masih satu puzzle yang belum lengkap gitu. Sosial media masih belum diatur secara lebih banyak, terutama soal transparansi dan akuntabilitas.
Oke, Mas Dika. Transparansi ya. Kuncinya berarti transparansi itu tadi. Dari penjelasan itu saya ngambil benang merahnya bahwa transparansi yang Iya, penting. kalau untuk Nah, buzzer gimana dan kalau iklan politik menurut ya, kalau ya, buat oke. buzzer iklan politik itu transparansi. Untuk disinformasi mungkin pengaturannya beda lagi. Maksudnya transparansinya sebelah mana mungkin itu bisa beda lagi. Oke. Gimana Mbak Alia menanggapi hal tersebut? Sebenarnya tadi pertanyaannya adalah mengenai perlu nggak sih kita mewajibkan kewajiban registrasi ya Mas ya? Berarti untuk buzzer-buzzer ini biar keterlusuran dari pemilik akunnya jelas gitu kan tadi permasalahannya. Menurutku ini balik lagi resikonya terhadap hak atas privasi menurutku akan sangat tinggi karena mewajibkan platform media sosial untuk mengetahui setiap identitas itu sebenarnya going against prinsip anonimitas dalam internet itu sendiri gitu. Kita tahu gimana sekarang represifnya menggunakan undang-undang ITE, apalagi kita bayangin kalau akun media sosial kita akan terlink dengan EKTP kita bisa lah, itu ngebayangin aja kayak serem banget gitu. Tapi setuju untuk yang coordinated inauthentic behavior biasanya bahasanya tindakan yang terkoordinasi tapi tidak otentik di media sosial. Buzzer-buzzer itu salah satu contohnya. Utamanya adalah mengutamakan transparansi dari platform media sosial. Bagaimana mereka mendefinisikan apa itu coordinated inauthentic behavior itu apa, dan apa langkah-langkah yang mereka ambil untuk memitigasi mereka itu engagement-nya makin besar lagi, apalagi misalnya kontennya disinformasi atau hate speech dan segala macamnya, itu penting dari sisi platform. Tapi menurutku satu sisi lainnya yang penting adalah partisipasi publik penyelenggara pemilu dan publik dan lembaga civil society organization khususnya untuk bersama-sama mendefinisikan apa itu coordinated inauthentic behavior. Apa sih threshold orang bisa dibilang akunnya itu buzzer? Apakah ketika misalnya akun ini tiba-tiba dibuat ketika menjelang pemilu, terus akunnya benar-benar isinya semuanya adalah konten hanya pemilu, tidak ada mengenai konten-konten personal life biasanya kayak orang pada umumnya gitu misalnya, atau fotonya pakai foto palsu, temennya sedikit dan segala macamnya, itu juga penting untuk didiskusikan secara bersama dan tidak mengambil mentah-mentah definisi yang kalau dikembangkan oleh platform. Itu satu mengenai coordinated and authentic behavior. Kemudian yang kedua adalah mengenai irisan ketika dia iklan. Mungkin aku dalam stance yang masih menginginkan atau menganggap bahwa registrasi akun untuk pengiklan, khususnya iklan politik itu masih penting untuk dilakukan dalam konteks penyebaran iklan ya. Karena lagi-lagi di-share akunnya di-share kontennya secara organik gitu di profil kita itu akan sangat berbeda ketika kita bayar biar konten kita itu masuk ke akun-akun orang lainnya yang nggak temenan sama kita atau nggak follow kita gitu. Jadi itu ada dua karakteristik yang berbeda menurutku, dan ketika dia bayar iklan berarti dia harus melakukan registrasi gitu. Dan kewajiban registrasi ini sebenarnya udah ada saat ini di regulasi Indonesia, namun alur verifikasi dan bagaimana itu dilakukan di masing-masing daerah itu masih belum seragam dan belum terlalu strict regulasinya. Jadi saat ini yang diatur itu ketika kita registrasi akun-akun itu sifatnya hanya memberi notifikasi gitu ke KPU di daerah dalam konteks Pilkada 2020 lalu. Jadi ngasih tahu nama akun media sosialnya, platformnya apa, misalnya itu Facebook, Instagram, atau YouTube, kemudian adminnya siapa ya. Sebenarnya nggak tahu juga kenapa harus tahu adminnya itu siapa. Nah, tapi belum ada regulasi-regulasi yang mengatur misalnya pemegang akunnya ini dari mana gitu, karena kalau kita lihat isunya salah satu registrasi dari akun-akun yang menyebarkan iklan ini adalah tujuannya untuk mencegah campur tangan asing gitu kalau di berbagai negara, misalnya khususnya pasca Cambridge Analytica di US 2016. Jadi biar mencegah enggak warga negara asing gitu yang buat akun habis itu buat iklan nyebar-nyebarin. Salah satunya yang penting adalah untuk memverifikasi
kewarganegaraan dari pemilik akun yang mengiklankan diri itu. Jadi mungkin ini yang mesti diatur khusus untuk akun yang mengiklankan iklan politik di platform media sosial yang sebenarnya banyak juga sudah diimplementasikan sih beberapa oleh platform ini di beberapa negara yang sudah memiliki regulasi kewajiban registrasi. Jadi di Indonesia belum terlalu diimplementasikan gitu. Jadi kita masih lihat banyak akun-akun yang nggak dijalankan tanpa penafian, bahasanya kalau di galeri iklan Facebook itu, atau disclaimer, jadi kayak informasi-informasi terkait pengiklannya. Mungkin itu Mas kalau dari aku terkait kewajiban registrasi, dan tadi ada dua layer terkait coordinated dan otentik dan iklan. Oke Mbak Alia, yang pertama tadi cukup menarik ya, kita harus benar-benar clear dan jernih mengatakan bahwa mendefinisikan apa itu buzzer, karena ini sangat cukup tricky tentang terkait pendefinisian buzzer itu sendiri. Bahkan kita sampai hari ini pun masih kesulitan mau pakai definisi buzzer nih yang mana, ya kan? Nah ini penting untuk dikaji nih di selanjutnya untuk mendefinisikan kembali buzzer gitu, duduk bersama. Apalagi yang membuat kebijakan perlu memahami dulu ini definisi buzzer secara clear. Nah tadi Mbak juga udah bilang bahwa terkait iklan di media sosial. Nah, saya ingin bertanya nih kepada Mbak Alia, baru nanti lanjut ke Mas Dika ya, soal kampanye di media sosial. Kalau kita merujuk kata kampanye, berarti seperti yang tadi udah dijelaskan sebelumnya gitu ya, bahwa memang kampanye itu sudah ada waktunya. Nah, ketika kita berbicara iklan di media sosial, batasannya apa sih? Ketika dia itu bisa dikatakan ini kampanye, maka ketika dilakukan di luar itu, maka itu melanggar. Dan batasannya apa? Mungkin yang sepemahaman saya gitu ya. Misalnya apakah ketika mengatakan bahwa ini coblos, gitu. Ini ada coblos atau pilih orang ini, maka itu bisa dikatakan sebagai kampanye. Tapi ketika itu tidak ada, maka itu tidak bisa dikatakan kampanye, hanya sebagai iklan politik biasa. Ini sangat-sangat irisannya tipis. Misalnya kita lihat di billboard aja, itu udah ada beberapa politisi yang dengan gamblangnya menuliskan 2024, walaupun tidak ada kata coblos, tapi itu secara nggak langsung udah 2024 pemilu begitu kan, sudah tarikannya ke situ. Nah, batasannya ini nih menurut Mbak Alia sejauh ini melalui regulasi itu apa, dan sudah tepatkah batasan ini di dalam regulasi peraturan? Gimana Mbak? Sebenarnya ini terkait tadi poin yang sudah di-raise oleh Mas Dika ya, bahwa pembatasan regulasi, approach-nya regulasi saat ini, membatasi ini sangat kurang tepat dalam merespon kampanye-kampanye media sosial yang kayak tadi bentuknya udah macem-macem banget gitu. Kalau kita membahas mengenai apa itu kampanye, ruang lingkupnya seperti apa, tentunya harus mengacu ke definisi apa itu kampanye yang diatur saat ini dalam peraturan perundang-undangan terkait pemilu dan pilkada gitu. Dan memang salah satu catatannya adalah definisi kampanye itu sendiri sangat strict, sangat narrow banget. Hanya visi, misi, program, dan citra diri. Dan citra diri ini pun masih hanya ada di regulasi kepemiluan. Untuk pilkada, itu citra diri dihilangkan dari definisi kampanye, yang kemudian lagi menyempitkan dari definisi apa itu kampanye. Karena ini akan berdampak pada definisi iklan kampanye, karena definisinya tertaut satu sama lain gitu. Berangkat dari definisi aja sebenarnya udah sempit ya, kayak tadi Mas Ahmad jelasin, sehingga susah banget diimplementasi pengawasannya, karena ya lembaga penyelenggara dan pengawas hanya menginterpretasikan dari regulasi yang ada saat ini gitu. Padahal dalam praktiknya iklan-iklan ini macem-macem banget dan sangat kreatif banget. Kalau tadi ada Mas Ahmad nyebutin bahwa cuma ada foto terus ada tahun 2024 gitu. Nah, Elsam kemarin kebetulan menemukan bahwa ada iklannya ya citra diri aja gitu, nanam padi, ngasih sumbangan, nggak ada penjelasan visi misi program, tapi sebenarnya itu harusnya masuk ke dalam ruang lingkup definisi iklan kampanye. Jadi definisi yang sangat kelewat restriktif ini sangat berdampak pada bagaimana sangat inovatifnya kampanye-kampanye digital saat ini. Nah, selain definisi dari kampanye yang sangat mendasar tadi itu, ada beberapa sebenarnya batasan yang tadi udah disebutin juga sama Mas Dika, bahwa ada kewajiban pendaftaran, kemudian pembatasan jumlah akun,
Dan yang paling menurutku kelihatan kayak copy paste dari logika iklan media tradisional ke media digital adalah pembatasan durasi dan jumlah iklan yang dapat ditayangkan per hari. Jadi dibatasin gitu loh. Jadi tiap akun hanya boleh mengiklankan berapa konten dan ditayangkan beberapa kali dalam per hari gitu, yang sebenarnya akan sangat sulit sekali untuk diimplementasikan dalam konteks iklan-iklan di media sosial karena kan sistemnya nggak slot-slotan kayak TV, koran dan segala macamnya gitu, karena sistemnya pakai real time bidding yang pokoknya beda banget, jauh banget dari media konvensional. Nah, sebenarnya alih-alih mengatur mengenai restriction dan segala macamnya itu dengan beberapa catatan bahwa pendaftaran mungkin masih penting untuk dilakukan, memang harusnya ada bentuk transparansi gitu. Transparansinya itu seperti apa? Jadi transparansi ini sebenarnya bisa kayak pengiklannya itu siapa, dia bayar berapa jumlahnya untuk iklan tersebut, konten yang disebarkannya itu apa, dan kemudian informasi penargetannya itu apa. Jadi maksudnya informasi penargetan ini, aku tuh ditarget iklan ini karena apa karena umurku, apa karena lokasiku, apa karena interestku. Karena sebenarnya basis penargetan ini penting banget buat edukasi pemilih juga gitu, untuk mengetahui sebenarnya, menganalisis bias mungkin yang dimiliki oleh pengiklan itu apa, kenapa dia milih iklannya seperti ini, dan juga meningkatkan keterlibatan publik untuk mengawasi jalannya iklan-iklan di media sosial ini gitu. Jadi biar nggak paslon itu memberikan janji yang kontradiktif bagi user A dan user B gitu. Jadi ada tingkat partisipasi publik yang lebih tinggi ketika ada transparansi itu sendiri. Dan juga ini sebenarnya membantu buat lembaga pengawas pemilu, misalnya Bawaslu, untuk kontrol budget spend-nya itu berapa, karena di beberapa negara misalnya di US, di EU, Google maupun beberapa platform lainnya itu sudah nge-link langsung di laporan transparansi iklannya dengan laporan finansial dari paslon yang dilaporkan ke masing-masing KPU-nya di negara tersebut gitu. Jadi lebih gampang ketika regulasinya ada dan koordinasi dengan platform itu dijalankan dengan baik gitu, Mas. Lebih membantu aja sih, karena kan 2024 ini akan banyak kekhawatiran bahwa karena ini pemilihan serentak, akan workload-nya akan sangat tinggi dan kemudian akan mengurangi tingkat pengawasan yang diberikan. Oke, Mbak Alia, cukup menarik tadi ada yang dibilang bahwa narasi-narasi yang komunikasi politiknya yang dilakukan oleh politisi saat ini tuh lebih bersifat pencitraan, nanam padi, nggak jelas maksudnya nanam padinya, maksudnya tujuannya apa ini gitu kan? Apakah swasembada pangan atau gimana kan nggak dijelaskan gitu. Nah, padahal publik ini berharap bahwa sosial media itu bisa dipenuhi dengan ide-ide politik programatik sifatnya, bukan hanya pencitraan belaka. Nah, sebelum ke Mas Dika untuk membahas hal tersebut, untuk teman-teman yang udah bergabung pada sore hari ini, jika ingin bertanya kepada saya ataupun Mas Dika ataupun Mbak Alia, bisa atau silahkan tulis pertanyaannya di kolom komentar. Kalaupun hanya berkomentar pun tanpa bertanya juga dipersilahkan untuk dituliskan di kolom komentar. Oke, kita lanjut ke Mas Dika. Mas Dika, gimana nih soal batasan-batasan tadi, soal iklan tadi, iklan di media sosial dan batasannya itu seperti gimana, Mas Dika? Menurut Mas Dika? Ya, lagi-lagi ya, kalau saya sih pembatasan restriction itu kalau kita lihat pengalaman yang sudah ada tidak cukup efektif dalam membendung ya ancaman-ancaman yang tadi sudah kita bicarakan di awal, misalkan disinformasi, buzzer dan lain-lain, hate speech dan lain-lain. Contohnya gini aja deh, tadi ditanyakan soal batasan apakah ini kampanye atau enggak. Kalau kita lihat di Undang-Undang Pemilu kan kampanye itu seperti tadi juga sudah dijelaskan oleh Mbak Alia adalah kegiatan peserta pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program, dan atau citra diri peserta pemilu. Nah, itu sebetulnya batasannya. Tapi kan selalu ada upaya untuk berkelit. Ketika misalkan kita masuk waktu ya, kan
undang-undang pemilu kita membatasi waktu juga. Ada masa tenang yang sebetulnya masa paling tidak tenang gitu menjelang pemungutan suara gitu. Nah itu kan sebetulnya adalah upaya-upaya untuk berkelit dari regulasi yang membatasi gitu. Disebut ini bukan kampanye atau dan lain-lain gitu. Termasuk juga soal pendaftaran gitu kan. Memang ada akun-akun yang didaftarkan ke KPU atau ke Bawaslu gitu. Dalam hal ini ke KPU. Tapi kan sebetulnya kampanye juga dilakukan di luar akun-akun yang didaftarkan oleh KPU. Jadi menurut saya lagi-lagi kita perlu diskusi lebih banyak tentang pengaturan yang seperti apa yang pas gitu untuk kita bisa menanggulangi ancaman-ancaman yang ada di media sosial. Selama ini kita banyak diskusi ya memang transparansi gitu ya, kata kunci utamanya memang transparansi, terutama di iklan ya, tadi juga sudah dijelaskan oleh Mbak Alia gitu. Kalau kita lihat berbagai pendekatan pengaturan di berbagai negara gitu, ada banyak kemungkinan pengaturan dari misalkan dibebaskan begitu saja kayak di Amerika Serikat, tetapi ketika dibebaskan begitu saja tentu ada tanggung jawab yang perlu dipenuhi oleh pihak-pihak yang berkampanye itu soal transparansi tadi. Transparansinya apa aja tadi sudah banyak disampaikan juga oleh Mbak Alia, tapi di beberapa literatur terutama kita banyak riset, kita lihat ada satu upaya di Eropa yang dikoordinatori oleh European Partnership for Democracy tahun 2020. Jadi ada beberapa, ini kalau kita ngomongin soal iklan, ada beberapa standar minimal mengenai informasi yang harus dibuka kepada publik. Yang pertama soal informasi mengenai biaya atau jumlah pengeluaran yang presisi gitu, untuk penayangan iklan politik. Soalnya yang ada sekarang salah satu upaya yang dilakukan terutama soal iklan kan oleh Facebook ya melalui Ad Library. Informasinya masih tidak presisi untuk penayangan iklan politik. Misalkan formatnya masih rentang antara 100.000 sampai 500.000 gitu. Dan itu tidak begitu berarti bagi pemantau atau peneliti yang ingin mengetahui secara spesifik berapa pengeluaran iklan tersebut. Yang kedua soal informasi pengiklan tadi sudah dibahas juga oleh Mbak Alia, dan ini harus lengkap gitu. Pihak ketiga pun seperti agensi atau yang beriklan atas kandidat ataupun buzzer gitu yang beriklan itu juga harus transparan mengungkap siapa yang menugaskan mereka dalam memasang iklan tersebut gitu, termasuk juga informasi kandidat atau partai yang kemudian memberi perintah atau mendanai iklan politik, dan ini harus diungkapkan kepada publik di pustaka iklan atau di ad library yang harus dimiliki oleh setiap platform media sosial. Terus kemudian juga identifikasi pengiklannya gitu. Jadi ada platform itu harus memfasilitasi keterhubungan antara informasi pengiklan di platform dengan identifier lain, kayak misalkan nomor pajak atau surat terdaftar di Kemenkumham untuk partai politik gitu, sehingga kita bisa sebagai publik ataupun penyelenggara pemilu atau pengawas pemilu itu bisa karena datanya terkonek gitu ya, terhubung satu sama lain, kita bisa ngecek aliran dana iklan ini dari siapa, terus kemudian secara pajak seperti apa, itu transparansi itu bisa mengurangi ancaman-ancaman yang kita tadi sudah diskusikan. Kemudian tadi ya mekanisme penargetan, dan terakhir juga penting untuk si ad library itu menampilkan informasi-informasi yang tidak hanya iklan yang tampil, tapi ketika iklan itu dihapus oleh platform karena tidak memenuhi standar komunitas atau hal lain, itu juga harus di-publish ya, maksudnya informasi tentang jenis dan kategori konten seperti apa yang di take down, kemudian alasan dan proses penghapusan iklan itu juga harus ditampilkan. Nah ini penting sebetulnya transparansi, karena kan transparansi iklan ya, karena kan metode iklan itu
satu bisnis proses yang ada di sosial media yang menggunakan data pribadi gitu ya. Terus kemudian juga ada unsur dana politik di situ yang kita harus transparan karena ini menyangkut keadilan di antara semua kandidat gitu. Dan ada proses metode targeting juga yang ini juga kalau tertutup ya kita juga ya banyak ancaman yang kemudian bisa terjadi. Oke, Mas Dika, tadi cukup menarik itu pertanyaan pernyataan Mas Dika soal biaya kampanye. Tapi kita nih ada pertanyaan dulu dari peneliti bidang hukum TII itu soal potensi permasalahan apa yang mungkin muncul di pemilu serentak 2024 mendatang. Dan mungkin saya tambahkan lagi adalah sanksinya sejauh ini nih sudah kuat belum ya? Karena jika mengacu pada PKPU nomor 23 tahun 2018 pasal 74 hanya menyebutkan ada sanksi administrasi terkait sosmed. Yang gimana nih? Kita mulai dari Mbak Alia dulu. Pertanyaan dari Hemi tadi di kolom komentar. Boleh Mas, sebenarnya tadi beberapa terkait loophole di regulasi sudah dibahas mengenai bagaimana kemudian definisi kampanye saat ini masih sangat narrow, kemudian beberapa pendekatan pengaturannya masih keliru seperti pembatasan jumlah akun yang tadi disebutkan, kemudian kewajiban pendaftaran masih belum memadai implementasinya. Dan kemudian belum ada kewajiban yang secara eksplisit mewajibkan perusahaan media platform itu untuk memberikan transparansi terkait bagaimana iklan yang khususnya itu dikelola di platformnya. Tapi mungkin satu poin yang pengen aku highlight adalah bagaimana kemudian regulasi-regulasi ini diimplementasikan dan diinterpretasikan oleh lembaga penyelenggara pemilu di daerah, karena sangat beragam banget interpretasi terhadap regulasi-regulasi yang sebenarnya masih banyak catatan ini. Misalnya dari yang sangat mendasar, apa itu definisi media sosial yang harus didaftarkan gitu misalnya. Di beberapa daerah bahkan temuan dari monitoring pilkada 2020 lalu yang dilakukan Elsam, beberapa paslon itu masih mendaftarkan misalnya alamat WhatsApp-nya, alamat Telegramnya, alamat email yang sebenarnya di luar ruang lingkup media sosial yang pengen disasar dari KPU terkait pendaftaran regulasi-regulasi ini gitu. Kemudian juga tadi catatan terkhusus mengenai kewajiban pendaftaran, kemudian ini dimaknai oleh lembaga penyelenggara pemilu di daerah sebagai penyempitan pengawasan hanya terhadap ya akun-akun yang terdaftar itu saja gitu yang diawasi, yang seharusnya tidak seperti itu, karena yang kayak tadi dijelaskan beberapa kali dibahas bahwa banyak banget akun-akun lainnya yang melakukan pelanggaran juga dan menyebarkan disinformasi atau konten-konten yang dilarang gitu. Nah, kemudian terkait sanksi, saat ini bahkan misalnya contohnya terkait kampanye di luar jadwal pun itu kalau saya tidak salah bahkan ada ancaman sanksi pidana dan dendanya kalau nggak salah ya. Mungkin Mas Dika yang lebih paham mengenai regulasi kepemiluan mungkin bisa koreksi kalau misalnya aku salah. Tapi kemudian memang lagi-lagi karena tadi regulasi di hulunya terkait siapa yang punya akun ini dan siapa yang menyebarkan tadi belum jelas, jadi ketersusurannya dan akuntabilitasnya jadi nggak jelas, karena ya saat ini akun-akun yang menyebarkan itu misalnya iklan khususnya ya, itu kita nggak pernah tahu itu siapa, banyak yang nggak ada penjelasan ini tuh siapa yang bertanggung jawab terhadap iklan-iklan tersebut gitu. Dan akun-akun ini bahkan yang banyak melakukan pelanggaran seperti menyebarkan disinformasi dan melakukan kampanye di luar jadwal. Nah, itu pun kalau nggak salah, mungkin aku sharing satu temuan yang ditemukan Elsam di Pilwalkot Makassar pada 2020, ada satu akun yang tidak diketahui identitasnya menyebarkan disinformasi terkait salah satu paslon di sana yang katanya waktu itu ngejar-ngejar demonstran Omnibus Law pakai parang, padahal ternyata itu enggak sama sekali. Jadi ini cuma salah satu bentuk pelanggaran yang bisa kita temukan, tapi masih tidak bisa di follow up tanggung jawabnya karena belum ada informasi yang cukup yang diberikan oleh platform media sosial yang seharusnya bisa didorong jika ada regulasi yang memadai.
Mungkin itu singkat dari aku, Mas Ahmad. Oke, gimana kalau Mas Dika? Soal ini ya apa potensi di 2024 ya. Kalau dari Perludem sendiri sebetulnya kami fokusnya lebih banyak ke disinformasi. Maksudnya eh, 2 tahun terakhir ini sejak tahun kemarin kita coba coba buat satu riset soal apa gangguan terhadap hak memilih karena ini berkaitan langsung dengan hak konstitusional warga negara untuk berpartisipasi di dalam politik ya terutama di pemilu. Jadi kita melakukan riset itu untuk melihat bagaimana bentuk-bentuk apa gangguan terhadap hak memilih yang di dalam riset itu kemudian kami menemukan bahwa ada satu disinformasi yang itu bisa mengganggu menghilangkan hak pilih seseorang. Nah, ada 2 tema sebetulnya di dalam disinformasi pemilu itu yang dapat menghilangkan hak memilih seseorang itu. Yang pertama soal pengaburan informasi prosedur teknis kepemiluan. Jadi di 2019-2020 pilkada kita banyak menemukan bentuk-bentuk disinformasi seperti ini. Misalkan tanggal pemungutan suara yang salah, atau kemudian syarat dokumen apa saja yang harus dibawa ke tempat pemungutan suara, itu juga banyak disinformasi soal itu, termasuk juga kalau Mas ingat waktu 2019 ada satu disinformasi yang kalau punya KTP itu bisa milih di mana aja. Nah itu juga termasuk yang berpotensi menghilangkan hak pilih. Termasuk juga di tema yang kedua yaitu disinformasi yang tujuannya itu mendelegitimasi proses pemilu. Ada beberapa topik ya di dalam disinformasi soal ini, terutama yang dia menyerang kredibilitas penyelenggara pemilu, maksudnya independensi, baik itu secara kelembagaan maupun secara individu, dia punya afiliasi ke partai politik dan lain-lain, gitu. Itu banyak disinformasi soal itu. Terus kemudian juga disinformasi yang menyerang proses penyelenggaraan, jadi banyak kecurangan, intervensi asing dan lain-lain, dan itu tema-tema ini pada satu titik itu bisa membuat seseorang itu tidak mau memilih gitu ya di dalam pemilu. Jadi itu sebetulnya yang kami identifikasi. Kita coba lihat ragam bentuknya seperti apa, kemudian kita rumuskan rekomendasinya, dan ini sedang berjalan. Tetapi dalam konteks diskusi kita kali ini, saya bisa sampaikan ada 2 hal yang muncul ya di dalam diskusi-diskusi kita dengan penyelenggara pemilu, dengan CSO, dengan media akademisi soal disinformasi ini. Yang pertama adalah penguatan kerangka hukum. Memang penguatan kerangka hukum ini tadi ya banyak diskusi soal pendekatan yang pas ya, termasuk juga tadi soal pembatasan apakah itu memungkinkan atau tidak, soal sanksi termasuk juga, karena di undang-undang pemilu kita khusus ya mengenai pengusikan hak memilih ini ada sanksi pidananya ketika seseorang itu dihalang-halangi untuk memilih, kan sebetulnya ada sanksi pidananya yang dari hasil riset kami, kalau sanksi pidana itu kan sebetulnya efektivitas penegakan hukumnya kan seringkali kita pertanyakan karena itu menyangkut berbagai macam pihak ya, dari Bawaslu nanti dilimpahkan ke Sentra Gakumdu gitu ya, terus kemudian ada constraint waktunya sendiri yang pada prosesnya itu kurang efektif gitu. Memang kita khusus dalam soal kampanye ada diskusi-diskusi mengenai sanksi administrasi seperti dikurangi hak untuk berkampanyenya dan lain-lain gitu ya, itu masih dalam diskusi kami. Tapi soal penguatan kerangka hukum ini kita cari pendekatan yang tadi itu yang tadi kita diskusikan, tidak untuk membatasi, termasuk juga ada sanksinya, tapi kita coba cari pendekatan lain yaitu soal transparansi tadi, proses dari moderasi kontennya. Karena kan soal disinformasi ini kan biasanya
apa proses penurunannya seperti apa, dia bisa dipromosikan seperti apa. Nah, itu tuh harus lebih transparan dan kita bisa ikuti, kita sebagai CSO, kita sebagai pemilih itu bisa ikuti prosesnya. Karena kalau kita ikuti conversation di global, pendefinisian disinformasi itu pendekatan pendefinisian disinformasi itu high risk tapi minimal reward gitu. Lebih banyak itu ketika kita mendefinisikan ini satu disinformasi dan ini bukan, itu lebih banyak di apa selektif gitu jadinya. Penegakan hukumnya selektif ketika dia menguntungkan satu pihak, itu bisa dianggap sebagai disinformasi, tetapi ada kepentingan lain yang bisa menyebabkan bahwa disinformasi ini tetap ada. Jadi kita perlu penguatan hukum dalam rangka transparansi, itu termasuk juga keterlibatan multi stakeholder dalam proses-proses yang moderasi konten tersebut. Kurang lebih itu sih Mas Ahmad. Oke, terima kasih Mas Dika. Nggak kerasa banget nih udah 1 jam loh kita berdiskusi, tapi bener-bener nggak kerasa karena materinya ini bener-bener seru ya diskusinya ini. Daging semua ini isinya ini. Tapi ini kita masih punya satu pertanyaan lagi dan bisa langsung diberikan closing statement dari Mas Dika ataupun dari Mbak Alia ya. Pertanyaannya adalah dari Venegas 7. Perlu nggak sih kira-kira dibentuk tim counter hoax ya bagi penyelenggara pemilu? Nah, selanjutnya bisa dilanjutkan dengan closing statement dari Mas Dika dan Mbak Alia. Kita mulai dari Mas Dika dulu deh. Iya, counter isu itu salah satu juga yang counter isu terutama disinformasi ya, salah satu yang kita diskusikan. Tapi kecenderungannya sebetulnya yang dibutuhkan itu sebelum disinformasi itu muncul. Jadi ada proses pre-banking. Kalau misalkan biasanya kan kalau di disinformasi ada tim fact checking yang kemudian mengklarifikasi, tapi sebetulnya yang sekarang itu dibutuhkan itu lebih banyak sebelum disinformasi itu ditemukan. Jadi penyediaan informasi yang kredibel, terutama kalau kita berbicara soal penyelenggara pemilu ya, itu harus digencarkan sebelum pemilu itu. Kayak misalkan peraturan teknis lah ya, itu perlu disosialisasikan lebih gencar sebelum nanti disinformasi itu muncul. Karena memang dari riset-riset kami, dari diskusi-diskusi kami itu bisa terpolakan gitu, maksudnya disinformasi soal pemilu itu bisa terpolakan gitu. Jadi harusnya ada pencegahannya gitu dibanding dengan mengcounter isu, karena itu juga berhubungan sama waktu ya, maksudnya ketika disinformasi itu sudah viral duluan, tentu akan sulit bagi penyelenggara pemilu untuk mengcounter isu. Tetapi ini bukan hanya tugas dari penyelenggara pemilu sebetulnya, tetapi ya ini perlu koordinasi, perlu kolaborasi di antara semua pihak gitu ya, CSO, kemudian media, organisasi pemeriksa fakta, fact checking itu juga sebetulnya banyak bisa berperan dalam mencegah soal disinformasi. Kurang lebih itu untuk menjawab pertanyaan, tetapi untuk terakhir closing statement mungkin ya, dari Perludem sendiri yang paling penting adalah yang pertama pendefinisian ya, ancaman yang mungkin akan terjadi atau sudah terjadi. Karena itu akan bisa memudahkan kita untuk mencari pendekatan mana yang pas untuk mengatasi ancaman-ancaman yang sudah diidentifikasi. Tidak harus melalui regulasi, tetapi ketika pendekatannya regulasi, itu menurut kami pendekatan restriction atau sanksi itu tidak cukup efektif. Yang perlu kita diskusikan lebih banyak adalah bagaimana agar platform media sosial maupun kandidat baik itu partai politik atau partai politik itu bisa berlaku lebih transparan
dalam penggunaan media sosial, gitu. Baik itu iklan maupun akunnya gitu ya, sehingga apa yang sudah diidentifikasi sebagai ancaman itu bisa kita tanggulangi. Oke Mas Dika, Eh, silahkan untuk Mbak Alia dijawab pertanyaannya sekaligus closing statement. Oke, thank you Mas. Pertama, terkait pertanyaannya, perlu nggak sih ada tim counter isu khusus di medsos? Menurutku penting. Tapi yang yang tak kalah pentingnya adalah memastikan bahwa yang fact check itu adalah memang orang yang memiliki kapasitas credibility untuk meng-fact check, khususnya misalnya mereka yang imparsial seperti media. Sekarang kan kalau nggak salah ada jaringan yang sudah verified, jaringan internasional, dan seharusnya ada beberapa media Indonesia yang sudah memiliki license untuk melakukan verifikasi itu. Karena ini penting banget, soalnya kalau kita melihat beberapa kegiatan peristiwa-peristiwa sebelumnya kayak Omnibus Law ada segala macam di fact check sih, tapi yang fact check misalnya pemerintah gitu kan, itu kan jadi sama aja questionable banget gitu kan. Dan kemudian terkait closing statement, sebenarnya banyak banget hal-hal yang sudah disampaikan oleh Mas Dika yang semuanya aku amini. Tapi mungkin sedikit mengingatkan kembali bahwa diskursus publik saat pemilu yang tidak manipulatif dan beragam tapi tidak manipulatif itu sebenarnya merupakan bagian dari perlindungan hak untuk memilih kita yang dilindungi berdasarkan pasal 25 ICCPR gitu, yang udah juga dijelaskan secara gamblang oleh Komite PBB gitu. Jadi ini merupakan salah satu pemenuhan HAM kita juga. Jadi pemerintah sebenarnya sudah seharusnya hadir untuk melindungi. Dan selain tadi approach yang regulasi yang sudah dijelaskan oleh Mas Dika, menurut penting juga untuk meningkatkan literasi publik ya, karena ini penting banget ketika misalnya percuma kalau misalnya ada fact check dan segala macamnya, tapi kalau misalnya publik masih kayak ini tuh apa, atau bagaimana cara mengakses dokumentasi fact check itu juga penting untuk diedukasikan ke publik. Nah, ini mungkin ada poin satu lagi terakhir, adalah bagaimana koordinasi dan kerjasama dengan lagi-lagi platform media sosial ya, kalau kita ngomong mengenai kampanye digital. Karena misalnya contoh spesifik dengan disinformasi dan fact check itu, kalau kita ngelihat implementasinya misalnya di Twitter, ketika misalnya ada salah satu politisi atau paslon nge-tweet pada saat itu, khususnya contohnya di Amerika Serikat, langsung ada kayak notifikasinya gitu, kayak this tweet may contain political event segala macam, kalau mau lebih tahu bisa fact check ke sini. Dan fitur-fitur itu sebenarnya kan nggak bisa ada ketika nggak ada koordinasi di antara lembaga penyelenggara pemilu dan juga platform. Jadi itu penting juga, literasi publik, kerjasama dengan platform, dan peran dari penyelenggara lembaga pemilu. Mungkin itu dari aku. Terima kasih banyak Indonesian Institute dan Mas Dika juga dari Perludem untuk udah menginisiasi diskusi ini. Seru banget. Makasih. Oke, thank you Mbak Alia. Kalau closing statement dari saya singkat saja, bahwa pemilu itu adalah pesta demokrasi, maka yang namanya pesta itu harus bahagia semua, happy semua. Tidak hanya pemenang pemilu tuh yang happy, tapi penyelenggaranya juga happy, pemilihnya juga happy. Maka dengan adanya sosmed ini harusnya diisi dengan narasi-narasi yang positif, yang baik, yang membuat happy, bukan justru muncul black campaign dan sebagainya yang bisa justru membuat pestanya jadi tidak happy gitu. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih untuk Mas Dika dari Perludem dan Mbak Alia dari Elsam. Semoga diskusi ini bisa mencerahkan bagi publik, bagi penyelenggara pemilu, bagi peserta pemilu, menyongsong pemilu 2004 yang sudah ya 2 tahun lagi lah secara kurang lebihnya gitu ya. Terima kasih, mungkin kita akan bertemu lagi di lain kesempatan, di diskusi-diskusi lainnya. Semoga pandemi juga cepat berakhir sehingga kita bisa diskusi langsung nih, bisa kopi darat lah gitu ya. Terima kasih untuk teman-teman juga yang udah bergabung menyaksikan inisiatif pada sore hari ini. Saya Ahmad Hidayat, peneliti bidang politik dari The Indonesian Institute, mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih, Mas Thank Ahmad. you semua, semoga sehat selalu. Aku Liv ya.
Terima kasih. Tapi